silakan masuk. Oke, mari Bu. Oke, silakan duduk. Jadi ada yang mau saya bantu Bu? Niki saya mau konsultasi. Oh iya, ini sebelumnya saya perkenalan dulu ya Bu. Di sini saya bidan dari Sema yang bertugas pada pagi ini. Nggih. Ini mungkin ada yang perlu saya bantu Bu? Niki izin konsultasi. Niki anak saya niki ada peradangan Bu di sekitar popoknya kayak merah-merah gitu. Oh iya. Itu gimana nih Bu? Oh iya, nanti akan saya silakan ya Bu, nanti akan saya berikan jelasan ya. Oh ya, itu namanya siapa ya Bu? Ibu Anjani. Oh iya, umurnya berapa Bu? 24. Ini anak kok? Satu. Ini berapa bulan Bu ini adiknya? Ini 12 bulan. Oh, 12 bulan. Iya. Terus ini anak pertama ya Bu ya? Oh, ini 12 bulan. Ya berarti ini anak Bu di sekitar merah-merah kayak gitu ya? Jadi nanti ya Bu, di sini nanti saya akan memberikan edukasi dulu nggih, paling enggak ya 8 sampai 10 menit ya Ibu bersedia nggih? Oke, di sini saya akan menjelaskan nggih. Itu tadi ya Bu ya, pengertian diapres itu tadi ya, atau ruang popok ya yang dialami oleh bayi Ibu itu tadi ya. Bayinya tadi namanya siapa Bu? Anak di sini. Alana. Oh iya, di Alana. Nggih, itu ya adalah peradangan kulit ya Bu yang terjadi di area popok gitu nggih. Karena hampir sebagian besar bayi pernah mengalami nggih. Apalagi kalau biasanya nanti kayak ngompol itu biasanya lama nggak diganti itu kan bisa nggih. Terus kemudian ruang popok ya pada umumnya itu dialami bayi ya seusia adik Alana ini ya Bu 4 sampai 15 bulan gitu. Penyebabnya itu tadi nggih, kebersihan yang tidak terjaga. Terus terus sering buang air kayak gitu. Kemudian bayi sedang mengkonsumsi antibiotik atau bayi yang dapat meminum antibiotik dari air susu ibunya. Biasanya apa? Ibu apa pernah minum obat kayak gitu? Tidak. Tidak ya? Tidak pernah. Berarti biasanya itu Bu sering ngompol terus nggak terus diganti kayak gitu ya Bu. Ya terus itu tanda-tanda diapres itu ya Bu, yaitu kemerahan pada air kulitnya berarti merah ya Bu ya, kulit merah. Terus terkena popok nih biasanya di pantat hingga ke selangkangan biasanya. Ya itu juga ke selangkangan ya. Terus tata laksana nggih diapres itu yaitu ada gantian popok yang bersih sesering mungkin biasanya ke popoknya diganti nggih. Hindari gangguan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Terus gunakan air besi untuk membersihkan area popok ya Bu di setiap kalinya menggantikan popok, langsung dibilas tanpa perlu digosok ya. Jadi jangan digosok-gosok. Kemudian cukup keringkan dengan menepuk kulitnya Bu, ditepuk-tepuk gitu aja ya, tanpa digosok karena gosokan keras dapat menyebabkan kulit bayi dengan kulit bayi niku nggih. Hindari gunakan popok atau terlalu kencang nggih, biasanya ojo terlalu nggih nggunakne popoke itu ampun kencang-kencang kayak gitu. Terus tidak disarankan menggunakan baby oil itu lho Bu kayak tidak boleh. Tidak boleh menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruang popok gitu. Terus kemudian pencegahannya ya Bu, pencegahannya itu dipilih jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat. Kemudian sering mengganti popok bila basah. Jadi ini cepat-cepat diganti kayak nggak ngompol. Terus kemudian menjaga kebersihan sekitar popok nih. Misalkan nanti terjadi keluhan yang berkelanjutan biasanya langsung ke tenaga kesehatan kayak gitu ya Bu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan untuk yang diapresnya ruang popok Bu? Mungkin sudah Bu saja. Oh nggih. Sudah jelas ya. Terus saya akan melanjutkan untuk oralnya tadi ya Bu, oral pasnya ya. Itu. Aku mau stop apa? Ya sebentar ya Bu, saya cuci tangan dulu ya Bu. Ya, saya cuci tangan dengan 6 langkah. Ya. Saya akan
akan melanjutkan untuk yang oral terus tadi ya, untuk pemeriksaan tadi ya. Itu dengan rasa adalah kondisi selaput lendir mulut ya, kayak di anani biasanya ngomong Jawa itu kayak apa ya? Palatungnya itu loh, gusi serta lantai mulut, mukosa, ya. Saya akan menjelaskan tentang yang satunya tadi ya Bu. Oralitas adalah kondidiasi selaput, kemudian selaput lendir, mulut biasanya itu mukosa dan lidah, dan kemudian kadang-kadang palatum, gusi serta lantai mulut gitu ya. Gejalanya ya Bu, gejala oralitas itu tampak bercak keputihan pada mulut. Pada mulut bayi kan biasanya ada ya Bu, di langit itu kayak ada putih-putih seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Kemudian bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusu. Kemudian mukosa mulut mengelupas. Terus kemudian ada luka ya, selaput lendir mulut sampai bibir memutih, mengeluarkan bekuan susu yang melekat bila dihilangkan ya, dan kemudian sosok itu berdarah gitu ya. Bila terjadi kronis maka terjadi granulamatase biasanya. Itu lesi berbinjal kecil ya, kemudian menyerang sejak bayi sampai anak-anak itu yang berlangsung lama sehingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak ya Bu itu. Ya. Terus kemudian gejala yang muncul adalah suhu badan bisa menaiknya sampai 40 derajat Celcius Bu, berarti badannya itu panas. Terus tidak mau makan atau minum, muntah, tidak mau susu botol, bahkan ASI, dan gelisah terus. Jadi anak itu mengalami kegelisahan seperti itu ya Bu. Kemudian bayi banyak mengeluarkan air liur lebih dari biasanya secara psikis dia akan rewel. Ini bocah itu biasanya akan rewel gitu. Iya Bu itu. Terus kemudian itu upayanya ya Bu, agar tidak terjadi pada bayi. Yang pertama itu mencuci bersih botol dan dot air susu, setelah itu disulut dengan direndam ya, dengan air mendidih, direbus nih Bu, dengan air mendidih. Kemudian bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong, karena selain dapat menyebabkan oral keras tadi juga dapat mempengaruhi bentuk rahang ya Bun juga nggih. Terus kemudian jika bayi menetes atau menyusui, biasanya untuk menghindari oralitas itu sebelumnya menyusu sebaiknya putih susu ibu dibersihkan terlebih dahulu ya Bu, maksudnya dicuci dulu tuh, atau hendaknya selalu menjaga kebersihan puting susu gitu ya. Kemudian ada sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oralitas itu tadi ya Bu, kelebihan ada bakteri di dalam mulut. Untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum air susu 1-2 desetek itu, kemudian untuk membilas biasanya kasih air putih ya Bu, 1-2 sendok ya, biar sisa air susu yang terdapat dalam mulut itu biar ya gitu. Kemudian untuk cara perawatannya itu pada bayi juga Bu, dengan cara mencuci tangan. Misalkan dengan mau pegang bayi, atau itu sebelumnya harus mencuci tangan dulu nggih, terus membersihkan terlebih dahulu dengan jari. Kemudian dibungkus kain yang bersih di mulutnya itu loh Bu, pakai kasa atau pakai dengan setelah dibasahi dengan larutan garam biasa ngoten nggih. Terus mengolesi mulut dengan gentian violet nggih. Itu kemudian diberikan suspensi nistatin ya Bu, kalau itu kayak obat gem gitu. Kemudian membuang kain sehabis dipakai. Jadi 1 kali pakai saja terus dibuang nggih, kayak gitu. Jika nanti oral pasnya itu tidak ada, maksudnya tidak segera memulih, sebaiknya jangan periksa ke dokter atau kunjungan ke tenaga kesehatan gitu. Mungkin ada perlu yang ditanyakan Bu sama ini untuk penjelasannya? Boleh sudah jelas Bu.
Sudah jelas ya Bu ya. Mungkin penjelasan saya, semoga penjelasan saya bermanfaat bagi ibu dan anaknya. Ya, Bu. Terima kasih. Oke Bu, sami-sami. Hati-hati ya Bu.